Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok Iqbal Firmansyah, Cindiansah, dan Riswanti akan mempresentasikan perkembangan teknologi dalam sistem pengantaran obat. Latar belakangnya yaitu penelitian biomedis telah memajukan pemahaman tentang penyakit dan pengobatannya, namun kecepatan penemuan obat baru tidak sejalan dengan pemahaman yang meningkat. Perkembangan sistem pengantaran obat seperti oral dan okuler menjadi fokus utama untuk meningkatkan efektivitas terapi. Pengantaran obat melalui mata memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu struktur mata yang kompleks atau kornea aliran air mata membuat penetrasi obat sulit. Yang keduanya yaitu bioavailabilitas rendah akibat pembersih air mata. Dan yang ketiga yaitu efisiensi penyampaian ke jaringan posterior mata masih menjadi tantangan besar. Selanjutnya ada teknologi terkait dalam pengantaran obat melalui mata. Yang pertama, nanoteknologi, penggunaan nanopartikel untuk meningkatkan penetrasi dan bioavailabilitas. Yang keduanya ada hidrogel, yaitu pelepasan obat yang lambat dan berkelanjutan. Yang ketiga ada microneedle pad, yaitu injeksi mikro untuk mengantarkan obat langsung ke retina. Di sini ada pengantaran obat melalui mata. Contoh lainnya yaitu pertama, liposom sebagai meningkatkan bioavailabilitas dan menurunkan toksisitas obat. Yang keduanya ada micelle polimer, yaitu stabilitas air lebih tinggi dan meningkatkan permeabilitas. Dan yang ketiga ada niosom dan spanlastik, yaitu sistem vesikular untuk penetrasi obat lebih efektif. Di sini ada pengantaran obat di masa depan, yaitu yang pertama tantangan, biokompatibilitas bahan, kenyamanan penggunaan, dan kepatuhan pasien. Yang kedua yaitu peluang, pengembangan bahan nanokomposit yang lebih stabil dan metode produksi yang ekonomis. Selanjutnya, pengantaran obat secara oral memiliki keuntungan dan hambatan. Yang pertama keuntungan yaitu mudah digunakan, nyaman, dan tidak menimbulkan rasa sakit, dan biaya perawatannya lebih rendah. Untuk hambatannya sendiri yaitu degradasi obat di saluran pencernaan, di mana degradasi tersendiri yaitu proses kimia dan fisika yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat, dan faktor utamanya di saluran pencernaan, contohnya asam lambung. Obat yang tidak stabil dalam lingkungan asam seperti lambung, pH-nya 1-3 dapat terdegradasi sebelum mencapai usus. Dan yang kedua misalnya enzim pencernaan, di mana enzim proteolitik seperti pepsin atau yang di lambung atau enzim pankreas yang di usus dapat memecah obat berbasis protein atau peptida seperti insulin. Dan metabolisme hati pertama first pass metabolis, di mana metabolisme ini adalah proses metabolisme obat yang terjadi sebelum obat mencapai sirkulasi sistemik yang diberikan secara oral. Dalam proses ini, obat diserap melalui saluran pencernaan dan dialirkan ke hati melalui vena porta, di mana sebagian obat dapat dimetabolisme oleh enzim hati. Akibatnya, hanya sebagian obat yang masuk ke sirkulasi sistemik dan mencapai efek terapeutik. Selanjutnya, teknologi dalam pengantaran obat secara oral. Yang pertama, nanopartikel untuk meningkatkan bioavailabilitas dan stabilitas obat. Kedua, liposom oral untuk melindungi obat dari lingkungan asam lambung. 3. Sistem pelepasan take control untuk mengatur pelepasan obat dalam waktu lebih lama. Di sini ada sistem canggih untuk pengantaran oral. Tablet hypertension dan floating mengapung di lambung untuk meningkatkan penyerapan. Sistem oros, pelepasan obat secara bertahap melalui mekanis osmotik. Kesimpulannya yaitu teknologi pengantar obat melalui mata dan secara oral terus berkembang. Untuk nanoteknologi membuka peluang besar untuk meningkatkan bioavailabilitas dan efektivitas terapi. Tetapi memiliki tantangan utama adalah untuk memastikan kenyamanan pengguna dan efisiensi biaya produksi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.